Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Bab 23. Saya tahu restoran yang dekat dengan kondominium Sampung Anda. Sup tahu yang lembut enak sekali di sana. Saya ingin menemui Anda di sana jam 1 siang besok. Bagaimana? Terserah dirimu. Manajer Kang sedang mendengarkan percakapan telepon antara Gunho dan salah satu pemilik tanah. Ketika Gunho menutup telepon dengan lelaki tua itu, dia bertanya pada Gunho. Apa yang dia katakan? Aku memintanya untuk makan siang bersamaku besok dan dia menyuruhku menyesuaikan diri lalu menutup telepon. Itu bagus. Maksudnya baik-baik saja kalau makan siang besok. Apakah menurutmu dia akan datang besok? Aku yakin dia akan melakukannya. Aku akan pergi bersamamu besok. Seorang tukang pos masuk ke kantor. Apakah Tuan Gunho Go ada di sini? Ini aku. Kami punya surat kilat internasional untuk Anda. Silakan tanda tangani di sini. Tukang pos menyerahkan perangkat tanda tangan elektronik kepada Gunho. Itu dari Presiden Ching Kweo-seon dari perusahaan konstruksi Jinsi di kota Kunsan, Tiongkok. Apa yang dia kirimkan kepadaku? Gunho membuka surat dan menemukan 7 halaman kertas A4. Itu adalah rencana bisnis Taman Industri Jinsi. Rencana bisnis. Gunho mulai membacanya sampai dia menyadari bahwa dia harus merujuknya ke kamus Cina-Korea karena banyak sekali kata-kata Cina yang tidak dia mengerti. Gunho meletakkan rencana bisnis di mejanya dan manajer Kang bertanya setelah dia melihat dokumen itu. Apa ini? Itu adalah rencana bisnis. Gunho mencoba menerjemahkan rencana bisnis dengan mengacu pada kamus dan kemudian memutuskan untuk meminta seseorang melakukan pekerjaan itu untuknya. Dia tidak ingin menghabiskan waktu dalam pekerjaan penerjemahan. Dia kemudian memasang lowongan pekerjaan di komunitas web terjemahan online. Gunho dan manajer Kang pergi ke restoran sup tahu lembut dekat kondominium Sampung untuk bertemu dengan salah satu pemilik tanah kosong di distrik Gangdong pada sore hari. Sepertinya dia belum datang. Gunho dan manajer Kang duduk di meja dan minum secangkir air ketika lelaki tua itu memasuki restoran. Ada seorang lelaki berbadan tegap yang tampak berusia 40-an di belakang lelaki tua itu. Pria itu memiliki rambut keriting dan janggut, dan dia tampak seperti Oh John Kim yang merupakan seorang produser film dan pendiri surat kabar online. Danzi, halo Pak. Gunho dan manajer Kang berdiri dan menyapa lelaki tua itu dengan hormat dengan membungkuk 90 derajat. Ini anakku. Gunho mengira bahwa dia adalah putra yang berakting di teater, dan Gunho serta manajer Kang juga membungkuk 90 derajat kepada putranya. Kami belum memesan makanan. Menu populer restoran ini adalah semur kedelai. Oh, benarkah? Kalau begitu, apakah kamu ingin makan semur kedelai, daging babi tahu lembut, dan panekuk kacang hijau? Terserah dirimu. Hidangan yang dipesan Gunho keluar, itu rapi dan disajikan dengan baik. Tuan, apakah Anda ingin minum segelas minuman keras? Tidak, terima kasih. Aku baik-baik saja. Gunho masih memesan sebotol soju. Kenapa kamu tidak minum satu gelas soju saja? Manajer Kang meletakkan satu gelas soju di depan lelaki tua itu sambil menawarkan satu gelas soju saja. Orang tua itu berbicara sambil memakan makanannya. Restoran ini, Giwajib Soft Tofu adalah restoran milik keluarga dan pemilik saat ini adalah pemilik generasi keempat. Ah, benarkah? Gunho dan manajer Kang secara bersamaan terkejut dengan penjelasan lelaki tua itu. Mereka berdua sengaja bereaksi sedikit berlebihan. Lelaki tua itu sepertinya menyukainya dan meneguk gelas soju yang diletakkan manajer Kang di hadapannya tadi. Jadi, kenapa kamu ingin bertemu denganku hari ini? Saya datang ke sini untuk meminta Anda lagi membeli hak milik saya atau menjual hak milik Anda kepada saya. Jika saya menjualnya, berapa yang akan Anda bayar? Saya membeli kepemilikan saya atas tanah itu seharga 2.981 juta won. Anda dapat dengan mudah memverifikasinya di pengadilan. Jadi, saya akan memberi Anda 3 miliar won. Itu tidak masuk akal. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Kali ini putranya berbicara. Rekan pemilik sebelumnya akan membelinya seharga 4 miliar won. 4 miliar itu terlalu tinggi. Kami tidak punya 4 miliar won. Orang tua itu meninggikan suaranya. Saya tidak bisa menjualnya di bawah harga itu. Semuanya memiliki harga pasar saat ini.
Karena Anda sudah lama mempertahankan tanah itu, pajak atas keuntungan modal tidak akan banyak. Setelah kami membeli bunga properti Anda dengan harga yang Anda sarankan, harga seluruh tanah menjadi 7 miliar won. Tanah itu sepadan dengan harganya. Anda bisa melakukan apa saja dengan tanah itu. Jika harga tanah menjadi 7 miliar dan saya harus mengeluarkan uang tambahan yang cukup besar untuk membangun gedung di sana, maka saya tidak perlu membayar. Saya hanya perlu berasumsi bahwa Anda tidak ada niat untuk menjual tanah tersebut. Gunho memberikan kartu namanya kepada putranya. Dan putranya menyerahkan miliknya kepada Gunho. Kartu nama putranya menyatakan bahwa dia adalah presiden sebuah agen produksi dan perusahaan teater. Kamu seorang seniman. Aku iri padamu. Pengusaha seperti kami mengagumi seniman. Seperti yang dikatakan manajer Kang, anak laki-laki itu berdehem karena batuk kering dan lelaki tua itu terus memakan tahunya dengan ekspresi tidak setuju di wajahnya. Kalau begitu, kami harus membiarkanmu pergi ke sini. Jika kamu berubah pikiran, kamu tahu kemana harus menghubungiku. Oh, ada satu hal lagi. Aku sudah bicara dengan pemilik tempat parkir agar dia bisa mengirimkan setengahnya, sewanya kepada kami. Mengenai gerobak tenda di tanah itu, kami harus mengusir mereka karena itu tidak terlihat bagus di tanah kami. Kamu tidak boleh mengusir mereka. Mereka sudah lama menjalankan gerobak itu sambil menyajikan makanan. Kalau kamu bilang begitu, aku akan membiarkan mereka tinggal. Aku dengar salah satu dari mereka adalah keponakanmu. Benarkah? Tidak, dia hanya kerabat jauhku. Orang tua itu berdiri untuk pergi setelah dia mengatakannya dengan belak-belakan. Begitu Gunho kembali ke kantornya, dia membuka kotak masuk emailnya. Wow, saya punya 30 lamaran yang menunggu saya untuk pekerjaan terjemahannya. Lamaran tersebut dikirim ke Gunho sebagai tanggapan atas postingan pekerjaannya untuk menerjemahkan rencana bisnis yang dilakukan oleh perusahaan konstruksi Jinsi yang dikirimkan kepadanya. Mereka tidak akan menghasilkan banyak uang dengan menerjemahkan makalah A4 setebal 7 halaman ini, tapi tetap saja banyak orang yang melamar pekerjaan itu. Pelamar memiliki latar belakang dan pengalaman kerja yang beragam. Beberapa di antaranya adalah mahasiswa jurusan bahasa Mandarin dan pelamar lainnya adalah seorang guru perguruan tinggi dengan gelar Ph.D. Ada yang berkewarganegaraan Tionghoa Korea, dan salah satunya adalah pelajar Tionghoa Korea yang sedang belajar di Korea. Baiklah, saya akan bertanya kepada pelamar yang menerima gelar Ph.D. di China dan saat ini sedang mengajar di perguruan tinggi. Gunho mengirimkan rencana bisnis yang akan diterjemahkan kepada guru perguruan tinggi. Rencana bisnis untuk Taman Industri Jinsi tampak bagus. Mereka memasukkan laporan laba rugi di bagian keuangan, yang menunjukkan bahwa bisnis tersebut akan menghasilkan keuntungan setelah 3 tahun. Dinyatakan juga bahwa peningkatan persediaan modal tanpa pertimbangan akan mungkin terjadi. Peningkatan persediaan modal tanpa pertimbangan. Gunho menyukai gagasan itu. Tentang apakah bisnis ini akan menguntungkan atau tidak dalam waktu 3 tahun, saya harus menunggu dan melihat selama 3 tahun, namun, jika mereka dapat menambah modal tanpa pertimbangan, maka saya akan menghasilkan uang. Mungkin saya harus ikut serta dalam investor bersama. Gunho menerima telepon dari Profesor Wang. Apakah Anda menerima rencana bisnis yang dikirimkan oleh Presiden Perusahaan Konstruksi Jinsi? Ya, saya lakukan. Oh, dan staf kota Kunsan serta staf perusahaan konstruksi Jinsi akan segera mengunjungi Korea untuk melihat kompleks industri di Provinsi Korea. Haruskah aku mengajak mereka berkeliling? Tidak, kami sudah berbicara dengan pemerintah di provinsi tersebut dan mereka akan mengatur tur untuk mereka. Kapan mereka akan datang? Minggu depan. Rombongan terdiri dari 5 orang dan akan tinggal di Korea selama 2 malam 3 hari. Setelah mereka menyelesaikan kunjungannya, kenapa kamu tidak datang ke China? Baiklah, aku akan membuat jadwalku untuk menyelesaikannya. Gunho menerima panggilan telepon dari putra salah satu pemilik tanah di distrik Gangdong. Oh, kamu adalah anak dari salah satu pemilik. Bagaimana kabarmu? Saya mencoba meyakinkan ayah saya. Saya telah mengatakan kepadanya beberapa kali bahwa 4 miliar won terlalu tinggi untuk kepemilikan properti yang dia miliki karena ada harga pasar yang mengatakan sebaliknya. Apakah ayahmu berubah pikiran? Dia khawatir tentang pajak keuntungan modal setelah dia menjual kepemilikan propertinya. Ayahmu sudah lama mempertahankan tanah itu,
jadi dia tidak perlu khawatir tentang pajaknya. Pajaknya tidak akan banyak. Benar, aku ngobrol dengan temanku yang bekerja sebagai akuntan pajak. Dia juga mengatakan hal yang sama bahwa pajak yang harus dibayar ayahku tidak akan banyak. Saya kira demikian. Mari kita hasilkan 3,5 miliar won. Ayah saya masih bersikeras dengan harganya, tapi saya rasa saya bisa membujuknya dengan 3,5 miliar won. 3,5 miliar won. Untuk harga sebesar itu, saya harus meminjam sejumlah uang tambahan dari bank. Dan saya harus membayar lebih banyak bunga pinjamannya. Saya tidak berhasil meyakinkan ayah saya dengan harga yang lebih rendah dari itu. Sifat keras kepala ayah saya ada dalam gennya. Dia sudah seperti itu sejak saya ingat. Biarkan aku memikirkannya dan aku akan memberitahumu. Manajer Kang yang berdiri di samping Gun Ho bertanya padanya. Apa yang dia katakan? Itu dari putra lelaki tua itu. Dia bilang ayahnya tidak akan memberi kurang dari 3,5 miliar won. Apa yang akan Anda lakukan, Tuan? Saya tidak yakin. Uangnya banyak, tapi saya menginginkan tanah itu. Setelah Anda membeli hak milik orang tua itu, Anda akan memiliki tanah dengan kepemilikan penuh, dan tanah itu akan menjadi tanah senilai 6,5 miliar won. Harganya mahal, tetapi Anda hampir tidak dapat menemukan tanah kosong seperti itu di kota Seoul akhir-akhir ini. Menurutmu apa yang harus aku lakukan, Manajer Kang? Jika saya punya uang untuk membayar tanah itu, saya akan membelinya. Gun Ho ingin mendapatkan udara segar. Dia mengendarai mobilnya ke Gunung Chonggie dan tiba di pintu masuk. Saya merasa sangat nyaman setiap kali saya tinggal di suatu tempat, saya bisa dikelilingi oleh alam hijau sambil menjauh dari kesibukan kota. Gun Ho memarkir mobilnya dan berjalan di desa Yetgol yang sering dikunjungi banyak wisatawan. Saya membeli bunga properti saya seharga 2.981 juta won melalui lelang. Jika saya membeli bunga lainnya seharga 3.500 juta won, berapa tepatnya yang akan saya keluarkan untuk tanah tersebut? Gun Ho mulai menghitung dengan kalkulatornya sambil duduk di atas batu. Harga tanahnya saja 6.481 juta won. Gun Ho memiliki 10 miliar won di rekening sahamnya dan 6,4 miliar won di rekening banknya. Dia memulai dengan 19,8 miliar won yang dia hasilkan dari investasi saham terkait proyek Four Major Rivers, dan menghabiskan 3,4 miliar won untuk membeli kondominium, kendaraan, dan memenuhi kantornya dengan furnitur dan barang-barang lainnya. Setelah itu, ia membagi sisa uangnya ke dalam 2 rekening berbeda, saham dan bank. Uang di rekening saham saya semuanya terikat di saham Kumho Chemical. Gun Ho merasa sedikit cemas. Saya menggunakan 300 juta won dari 6,4 miliar won di rekening bank saya untuk menerbitkan saham tambahan di perusahaan saya guna meningkatkan modalnya. Saya menghabiskan 3 miliar won lagi untuk membeli 50% kepemilikan properti atas tanah di distrik Gangdong di lelang. Jadi saat ini aku punya uang tunai sebesar 3,1 miliar di rekening bankku. Apa yang harus aku lakukan? Aku harus menyediakan uang tunai sebesar 3,5 miliar won untuk membeli rekan penyewa. Oke, aku harus menjual sebagian darinya. Stok Kumho Chemical menghasilkan 400 juta won. Saat dia sedang melamun, seseorang memanggilnya. Itu adalah manajer cabang dari perusahaan pialang saham. Tuan, bagaimana kabarmu? Saya baik, terima kasih. Saya sudah menunggu kesempatan untuk bermain golf bersama Anda, tetapi Anda tampaknya sangat sibuk. Ya, baiklah, apakah Anda tertarik pada obligasi korporasi? Obligasi korporasi. Jika Anda mendapatkan obligasi korporasi yang diterbitkan oleh perusahaan besar dan menyimpannya sampai tanggal habis masa berlakunya, bunga yang Anda peroleh dari obligasi tersebut lumayanlah. Saya tidak tertarik untuk saat ini. Apalagi nilai pasar uang akan naik, bukan? Benar, ketika suku bunga pasar uang naik, harga obligasi turun, namun 2,8% dijamin untuk obligasi 3 tahun. Maaf, saya tidak tertarik. Saya hanya ingin memberitahu Anda karena ini adalah obligasi yang sangat bagus. Anda dapat memeriksa faktanya di bondmall.or.kr. Aku tidak tahu, karena Anda bisa mendapatkan kembali pokok dan bunganya, ini lebih aman daripada berinvestasi di pasar saham. Saya tidak yakin. Baiklah, ngomong-ngomong, beri saya kesempatan untuk pergi dan bermain golf bersama Anda, Tuan. Hahaha.
Gunho menutup telepon dengan manajer cabang. Saya sedang menangani banyak hal saat ini. Saya tidak bisa mendapatkan obligasi korporasi. Gunho membayar 3,5 miliar won kepada lelaki tua itu dan sekarang dia adalah satu-satunya pemilik tanah kosong seluas 200 pyong yang terletak di jalan utama di distrik Gangdong di Seoul. Dia menghabiskan total 6,482 miliar won. Manajer Kang tampaknya lebih bersemangat daripada Gunho. Pak, tanah itu apakah Anda ada rencana untuk mengembangkan lahan kosong itu? Mengapa? Apakah Anda ingin saya meminta para penyewa yang mengelola tempat parkir dan gerobak tenda untuk membayar lebih untuk sewa mereka? Biarkan saja seperti sekarang. Karena Anda menghabiskan begitu banyak uang untuk memperoleh tanah itu, apakah kami akan mengalami masalah keuangan? Saya kira kita tidak akan punya banyak uang, tapi saya tidak punya banyak uang untuk dibelanjakan sekarang. Apakah kamu berencana meminjam uang dengan tanah itu? Izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada Anda, manajer Kang, karena Anda pernah bekerja di bank sebelumnya. Jika saya ingin meminjam uang dari bank dengan tanah itu, menurut Anda berapa banyak yang bisa saya pinjam? Itu tergantung pada nilai penilaian tanah. Nilai penilaian yang kami peroleh terakhir kali dari pengadilan adalah 4,5 miliar won untuk 50% kepemilikan properti. Bukankah mereka menaikkan nilainya sedikit lebih tinggi dari nilai sebenarnya untuk menaikkan harga lelang awal? Meski begitu, seharusnya tidak jauh berbeda. Kalau begitu karena saya memiliki kepemilikan penuh sekarang, nilai penilaiannya seharusnya 9 miliar won. Itu benar. Jadi, jika saya meminjam uang 60% dari nilai penilaian tanah, maka jumlahnya akan menjadi 5,4 miliar won. Jika Anda memiliki nilai kredit yang sangat baik, bank akan meminjamkan Anda hingga 80% yang berarti 7,4 miliar won. Itu lebih dari yang sebenarnya saya bayarkan untuk tanah itu. Haha, Anda memerlukan pernyataan penilaian terlebih dahulu sebelum Anda dapat mengajukan pinjaman. Namun, Anda memerlukan sejumlah uang untuk mendapatkan pernyataan penilaian. Haha, saya tidak akan meminjam uang dari bank. Saya hanya mengatakannya. Mari kita bicarakan lebih banyak tentang hal itu setelah saya kembali dari perjalanan ke Tiongkok. Gunho memanggil pemegang buku. Ji Yangjong, Nona Ji Yangjong, bisakah Anda membeli tiket pesawat ke Shanghai, China untuk Rabu depan? Oke. Gunho sedang berdiri untuk meninggalkan kantor untuk berlatih golf ketika manajer Kang berbicara dengannya. Tuan, ada satu hal lagi yang perlu saya bicarakan dengan Anda. Apa itu? Tuan Min Hyok Kim yang bekerja sebagai manajer perumahan di lokasi Bang Bae. Bagaimana dengan dia? Apakah terjadi sesuatu? Apakah dia berhenti? Tidak, sepertinya dia terlalu sering minum selama jam kerjanya. Dia seharusnya tidak mabuk saat dia bekerja. Karena dia adalah temanmu, menurutku sebaiknya kamu berbicara dengannya daripada aku. Saya yakin dia berada di bawah tekanan berat setelah kali ini dia gagal lagi dalam ujian kerja pemerintah. Aku mengerti kalau dia akan stres, namun, aku hanya memberitahumu karena dia terlalu sering minum. Benarkah? Aku akan berbicara dengannya. Dalam perjalanan ke kantor setelah berlatih golf, Gunho menelepon Min Hyok. Min Hyok, ini aku, Gunho. Bagaimana pekerjaanmu di Onerumtel? Oh, Gunho, maksudku Presiden Go. Tidak apa-apa. Min Hyok terdengar sedih. Ada yang harus kulakukan di daerah ini, kota Bang Bae hari ini. Aku akan mampir ke Onerumtel sekitar jam 7 malam sepulang kerja. Ayo makan malam bersama. Hari ini, oke, aku akan berada di sini. Ketika Gunho tiba di Onerumtel, Min Hyok sedang duduk di kursinya sambil melihat ke ruang kosong. Ada kamar Min Hyok di lantai 4 dekat pintu keluar. Ruangan itu ditugaskan kepada manajer perumahan untuk digunakan sebagai kantor dan ruang manajer. Gunho, yang sudah lama tinggal di sebuah kamar kecil di Onerum, bisa memahami bagaimana perasaan Min Hyok saat ini. Dia merasa kasihan pada Min Hyok. Hei, Min Hyok, bagaimana kabarmu? Gunho berkata dengan suara ceria sambil mengulurkan tangannya ke Min Hyok untuk berjabat tangan. Sudah lama tidak bertemu, Gunho. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Bagus. Aku suka di sini. Kamu lihat ke bawah, kawan. Bagaimana hasil ujianmu? Saya gagal lagi. Oh, apakah hasilnya sudah keluar? Kamu akan lulus suatu saat nanti jika terus berusaha. Wah,
Min Hyuk menghela nafas panjang. Ayo pergi dan makan malam. Min Hyuk menggantungkan tanda di pintu yang menyatakan manajer perumahan tidak ada dan ada nomor kontak juga. Tidak akan ada orang di sini jika aku pergi makan malam. Tidak apa-apa. Jika ada yang membutuhkanmu, mereka akan meneleponmu. Ayo pergi. Gunho dan Min Hyuk pergi ke restoran yang khusus menyajikan hidangan gurita tumis pedas. Kita bisa makan sederhana saja. Tidak, aku ingin membelikanmu sesuatu yang enak. Mari kita makan spesialisasi restoran ini, hidangan gurita tumis pedas. Harusnya mahal. Gunho memesan hidangan gurita tumis tanpa menanggapi kekhawatiran Min Hyuk. Saat hidangannya keluar, Gunho menyarankan untuk meminum minuman keras. Bersama dengan hidangan gurita. Tapi ini masih jam kerjaku. Tidak apa-apa, mari kita minum satu gelas minuman keras saja. Gunho dan Min Hyuk memakan makanan itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk beberapa saat. Saat Gunho memikirkan apa yang akan dia katakan padanya, Min Hyuk mulai berbicara. Apakah Anda tidak nyaman memiliki teman yang bekerja di Onerumtel Anda sebagai manajer perumahan? Kenapa kamu mengatakan hal yang tidak masuk akal itu? Gunho meletakkan lauk pauk di dekat Min Hyuk. Kapan ujianmu selanjutnya? Saya pikir saya harus menyerah. Mengapa? Saya tidak cukup pintar untuk lulus ujian dan saya mempunyai masalah keluarga yang rumit. Saya rasa saya harus mencari pekerjaan. Apakah kamu punya tempat di mana kamu bisa bekerja? Sebenarnya, saya sudah melamar beberapa pekerjaan, tapi tidak berhasil. Saya kira saya terlalu tua untuk memulai karir baru. Saya sudah berusia pertengahan 30-an. Saat mata Min Hyuk berkaca-kaca, dia menuangkan minuman keras ke gelasnya sendiri. Kamu punya pengalaman kerja kan? Kamu bilang pernah bekerja di bagian penjaminan mutu. Berapa tahun kamu bekerja di sana? Tidak lama, sekitar 1,5 tahun. Bukankah kamu dianggap sebagai pekerja berpengalaman dengan pengalaman kerja itu? Selain itu, kamu lulus dari perguruan tinggi 4 tahun di Seoul. Saya memiliki pengalaman kerja yang relatif singkat dan tidak banyak sertifikat keterampilan selain usia saya yang sudah tua. Saya kira saya bukan kandidat pekerjaan yang disukai oleh pemberi kerja. Terlebih lagi, saya lulus dari perguruan tinggi seni liberal yang tidak terlalu populer di kalangan pemberi kerja. Saya sudah mengirimkan resume saya ke banyak perusahaan dan mereka bahkan tidak mengundang saya untuk wawancara. Min Hyuk meminum birnya. Awalnya dia ragu untuk minum karena harus bekerja, namun kini dia terus minum. Apakah kamu baik-baik saja? Kamu bilang kamu harus bekerja. Ini akan menjadi bir terakhirku. Maaf, aku tidak ingin kamu melihatku seperti ini. Bergembiralah, kawan. Kita masih muda. Manajer Kang yang bekerja di perusahaan Anda mengatakan dia lulus dari perguruan tinggi yang bagus dan dia pernah bekerja di bank sebagai wakil manajer umum. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.